Selamat datang di Lambe Sundel. Sebelum Anda nikmati tayangan berikut, silakan klik like, subscribe, dan klik notification bell. Saya usahakan dengan musik enak, saya bisa nari, ya kan, bisa happy, sedikit alkohol, ya kan, sedikit marijuana, sedikit inex, ekstasi, sudah siap minum fly, kita pun happy tuh. Saya usahakan dengan meninggalnya Jagal Anwar Kungu tidak mengobati luka tragedi 1965. Mungkin ya banyak hantunya, kata Anwar Kungu sembari melempar pandangan ke sekeliling. Karena di sini tuh banyak manusia dihabisi yang mati tak wajar. Sejenak kemudian, di atas sebuah gedung pertokoan, Anwar memeragakan cara menjagal manusia paling efisien dalam sejarah paling kelam di Indonesia. Seutas kawat yang diikat di sebuah tiang dililitkan ke leher orang sebelum ditarik menggunakan sebilah papan. Untuk mengeksekusi ribuan orang, cara tersebut amat efektif sebab tak ada darah tertumpah. Kalau kita main pukul, itu kan darah banyak. Karena darah itu banyak, membersihkannya kan bau. Setiap kali beres mengeksekusi, Anwar dan kawan-kawannya bernyanyi dan menari caca, merayakan tugas negaranya. Dialog dan adegan tersebut adalah salah satu pembukaan di film The Act of Killing atau Jagal, garapan Joshua Oppenheimer yang bercerita tentang pembantaian ribuan orang yang dituduh anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia (PKI) sepanjang 1965-1966. Tangan Anwar mungkin bertanggung jawab mencabut nyawa seribuan orang, sebab dia termasuk pimpinan anggota organisasi paramiliter pemuda Pancasila yang baru dibentuk sesaat setelah Soeharto memegang tampuk kekuasaan. Pada hari Jumat 25 Oktober, Anwar mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Madani Medan, Sumatera Utara. Dia meninggal karena komplikasi penyakit yang dideritanya. Joshua kabarnya juga turut menyampaikan belasungkawa setelah mendapat kabar dari Salma, istrinya. Dikutip dari The Jakarta Post, Joshua mengatakan dia tak bisa menahan tangis saat mengingat kembali pertemanannya dengan Anwar yang kadang adalah sosok lucu dan imajinatif. Tapi betapa hidupnya menyedihkan atas pilihan-pilihan buruk yang dia pilih, berapa keluarga yang telah dihancurkannya, dan bagaimana rasa bersalah itu menghancurkannya. Aku juga menangis, sebab dia bisa saja menjadi orang yang baik, tapi apa lacur. Begitu ungkap Joshua. Kabar kematian Anwar Kungu segera ditanggapi beragam oleh pengguna Twitter. Sebagian mengaitkan ironi peristiwa ini dengan kehadiran Presiden Joko Widodo membuka musyawarah besar pemuda Pancasila di Jakarta. Anwar sudah pergi, namun luka akibat pembantaian itu akan terus diingat bangsa ini. Luka yang akhirnya melahirkan hantu komunisme yang terus menghantui dan menimbulkan paranoia. Berbagai upaya untuk meluruskan fakta sejarah, upaya menuntut pertanggungjawaban negara, dan mengirim permintaan maaf untuk para korban dan keluarga terus dilakukan. Tapi belum membawa hasil. Sesaat setelah dirilis pada 2012, film The Act of Killing atau Jagal menuai kontroversi sekaligus penghargaan.
Dia memenangkan berbagai penghargaan termasuk Aung San Suu Kyi Award di Human Rights Human Dignity International Film Festival. Film itu juga masuk nominasi Academy Award untuk kategori Best Documentary Feature pada 2014. Tapi di Indonesia, justru film ini menjadi korban paranoia. Berbagai acara pemutaran The Act of Killing di Indonesia menghadapi tekanan aparat dan pemerintah. Kendati tidak ada larangan resmi, di Blitar, Jawa Timur, aparat tak memberi izin pemutaran film Jakal yang diadakan oleh Post Institute. Tak ada alasan pasti terkait penolakan izin tersebut. Beberapa saat setelah film Jakal dirilis, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komnas HAM, pada Juli 2012 juga merilis temuan pelanggaran HAM berat dalam sebuah program yang sistematis terhadap anggota dan simpatisan PKI 1965-1966. Setelah melakukan penelitian selama 4 tahun, Komnas HAM menemukan adanya bukti terjadinya 9 kejahatan masuk kategori kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk pemusnahan dan pembunuhan. Banyak korban yang diusir lalu dirampas kemerdekaannya atau diperbudak. Laporan Komnas HAM tersebut diserahkan kepada Kejaksaan Agung dan Dewan Perwakilan Rakyat DPR untuk ditindaklanjuti. Namun, tidak ada hasil berarti. Saat Joko Widodo berkampanye pada pemilihan presiden 2014, pegiat HAM sempat merasakan angin segar dalam penuntasan pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Saat berkampanye, Jokowi sempat menyitir sedikit soal peristiwa 1965 dan berjanji bahwa pemerintahannya nanti akan membuat perbedaan nyata dalam menyelesaikan kasus tersebut. Pada 2016, Jokowi sempat memerintahkan pencarian kuburan massal korban pembantaian 1965. Namun kelompok konservatif mengecam hal tersebut dan menuduh itu sebagai upaya rekonsiliasi yang nantinya akan membangunkan macan tidur. Pada November 2017, sebanyak 16 titik kuburan massal ditemukan di Purwodadi, Jawa Tengah. Janji politikus selalu tinggal janji. Bahkan ketika pengadilan internasional telah memutus Indonesia bersalah pada 2017 di International People's Tribunal di Den Haag, hakim memutus pemerintah Indonesia bersalah atas penghilangan nyawa 500.000 hingga sekitar 1 juta orang dalam tragedi 1965. Hakim Zak Yacob lantas memerintahkan pemerintah Indonesia untuk meminta maaf kepada seluruh korban, penyintas dan keluarga mereka atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan semua kejahatan terkait peristiwa 1965. Pemerintah tetap bergeming. Menteri Pertahanan Ria Mizar Triakudu saat itu berkali-kali mengatakan bahwa pemerintah tak akan pernah meminta maaf terkait peristiwa 1965. Pakai logika saja, yang memberontak G30S itu siapa? Masa mereka yang berontak, negara yang harus minta maaf? Tegas Ria Mizar. Meski pemerintah Amerika Serikat telah mendeklasifikasikan laporan-laporan dan berkas terkait pembantaian 1965 pada 2017, Pusat Deklasifikasi Nasional Amerika Serikat telah memproses ribuan berkas dari Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta yang setidaknya menyatakan bahwa pejabat Amerika Serikat kala itu mendukung dan mengetahui bahwa militer berada di belakang pembantaian itu. Para pejabat Amerika Serikat tahu bahwa tentara melakukan pembantaian terhadap orang yang tak bersenjata, yang bahkan tidak terlihat dalam gerakan 30 September. Brad Simpson, sejarawan dari University of Connecticut yang turut dalam proyek deklasifikasi, dikutip dari The Washington Post.
Dalam wawancara kepada The Washington Post pada tahun 1990, Robert J. Martin, salah seorang staf politik Kedutaan Besar Amerika Serikat, mengaku bahwa pihaknya memberikan daftar orang-orang disinyalir sebagai anggota dan simpatisan PKI kepada pemerintah Indonesia saat pembantian terjadi. Daftar itu disusun pejabat Amerika Serikat. Daftar itu sangat membantu militer, kata Robert. Militer mungkin membunuh lebih banyak orang. Pemerintah belum secara terbuka mau meminta maaf dan meluruskan sejarah. Mungkin tidak dalam 5 tahun ke depan, tapi setidaknya kita tahu bahwa isu komunisme adalah komoditas politik paling ampuh untuk menyerang lawan. Tak terhitung lagi berapa hoax berbau komunis yang disebarkan untuk menyerang Jokowi saat Pilpres 2014 dan 2019. Tapi bukannya meluruskan isu miring itu, Jokowi justru menggunakan sentimen anti-komunisme untuk menarik massa dari golongan konservatif dengan pernyataan, "Tunjukkan pada saya mana PKI, saya akan gebuk." Dari sekian pejabat tertinggi di pemerintahan, mungkin cuma Abdurrahman Wahid alias Gus Dur yang berani menyatakan permintaan maaf secara terbuka terhadap korban 1965. 5 bulan setelah dilantik menjadi presiden, Gus Dur meminta maaf atas keterlibatan Nahdlatul Ulama (NU) dalam pembantaian 1965. Pernyataan Gus Dur mengagetkan banyak pihak, terutama saat isu PKI dan pembantaian 1965 sudah nyaris terlupakan. Dengan perginya Anwar Kongo, seharusnya kita mengingat lagi secuil demi secuil sejarah yang nyaris kabur akibat propaganda Orde Baru. Seperti kata Joshua beberapa saat setelah mendengar perginya Anwar, "Aku harap kesalahan dan kebaikan Anwar adalah bagian dari upaya Indonesia untuk mengakui apa yang terjadi di masa lalu." Demikian kura-kura Tagar Rambe Sundel.